kita tidak lagi berbicara terkait dengan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan atau kalurahan, sehingga kami sesuaikan menjadi mendorong ekosistem perfilman melalui fasilitasi lembaga kebudayaan di kelurahan dan atau kalurahan. Kemudian di pasal 4 ini legal drafting, perbaikan norma menjadi ruang lingkup pengaturan perda ini perda meliputi A sampai dengan G. Kemudian ada catatan perbaikan terkait dengan badan perfilman daerah, ini belum ada batasan pengertiannya, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Dinas Kebudayaan Ibu terkait badan perfilman daerah. Kemudian di pasal 5 izin Mbak Ika dari Biro Hukum. Terkait dengan pasal 4 kami mencoba melihat konsistensinya dengan di bab selanjutnya ya. Mungkin bisa dicek kembali Mbak, kalau di pasal 4 huruf B itu kan pemeliharaan dan pengembangan, sementara babnya itu pemeliharaan dan pengembangan ekosistem perfilman. Mungkin bisa di split Mbak, bisa dicek. Nah, untuk konsistensi mungkin frasenya ditambahkan identik juga yang pasal 4 huruf C. Pasal 4 huruf C tidak fasilitasi kelembagaan tapi fasilitasi lembaga kebudayaan kelurahan dan kalurahan. Terima kasih. Oke, terima kasih masukannya Mas. Kami sesuaikan. Satu lagi Mbak, maaf, setelah badan perfilman daerah ada bab tentang kerjasama di pasal 4 belum tersantum. Terima kasih. Oke Mas, seperti ini nih Mas. Ya, oke. Lanjut. Kemudian kami lanjutkan nih. Kemudian di pasal 5 ayat 2 itu inkonsistensi dengan batasan pengertian terkait dengan rencana induk perfilman daerah, sehingga penormaannya kami sesuaikan dengan kami menghapus kata dan setiap orang, karena di batasan pengertiannya rencana induk perfilman daerah ini hanya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah. Ada tanggapan mungkin dari Dinas Kebudayaan atau dari TA? Jaminan Bu Ika dari Kanwil mengkritisi terkait dengan apa yang menjadi inkonsistensi dalam pasal 5 terkait dengan perencanaan, bahwa terkait dengan rencana perfilman daerah maupun rencana pengelolaan perfilman itu selain pemerintah daerah adalah menyangkut setiap orang di dalamnya. Maka karena inkonsistensi yang kami perbaiki yang di batasan pengertian saja di pasal 1-nya. Kami tambahkan, jadi setiap orangnya tidak jadi hilang, kami tambahkan di pasal 1-nya. Oke, kami sesuaikan ya. Dan setiap Maaf Bu Ika. ya. Yang rencana itu tadi itu kenapa setiap orangnya dihapus? Karena itu berlaku juga untuk semua orang, tidak hanya Pemda. Ya, tadinya kan kami melihat konsistensi dengan yang ada di pasal 1 ya Bu. Di pasal 1 kan tadinya disebutkan hanya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah. Sedangkan di batang tubuhnya itu kan pemerintah daerah dan setiap orang. Sehingga kami tadi menyampaikan kepada TA itu, dan hasilnya adalah untuk disamakan dengan yang di batang tubuh gitu. Jadi ini sudah kami sempurnakan itu yang di pasal 1-nya dengan menambahkan kata setiap orang. Jadi nggak jadi hilang? Nggak jadi hilang Bu. Iya. Oke, matur nuwun. Iya. Kemudian di pasal 5 ayat 3 itu hanya legal drafting aja, penyempurnaan di ayat 3 huruf A itu D-nya hilang, kemudian di huruf G itu pokok-pokok itu ditulis pokok aja. Kemudian di ayat 4 itu terkait dengan rencana induk perfilman daerah paling sedikit memuat A sampai dengan E, ini kami
punya pertimbangan khusus bahwa terkait dengan rencana induk perfilman daerah itu kan mengacu pada rencana induk perfilman nasional. Itu sudah ditentukan dalam Undang-Undang Perfilman. Sehingga ketika Perda akan mengatur muatan dari rencana induk perfilman daerah itu resikonya adalah ketika nanti rencana induk perfilman nasional itu sudah ditetapkan dan ternyata tidak memuat A sampai dengan E ini, maka konsistensinya Perda akan diubah. Jadi kalau kami sarankan untuk yang ayat 4 ini tidak perlu diatur karena nanti akan menyesuaikan dengan rencana induk perfilman nasionalnya. Gimana Bu Ria? Kalau kami ikuti disebut Wika terkait dengan ini. Ya, kami setuju untuk tidak diatur karena ya tadi alasannya kalau misalnya nanti di Undang-Undang Perfilman tidak ada itu nanti malah kita tidak sesuai. Jadi saya sepakat dengan disebut berarti bahwa pasal ini dihilangkan saja untuk tidak ayat 4-nya untuk tidak mengunci terkait dengan muatannya, tetapi pokok-pokok pikirannya yang ada di ayat 3 tetap masih dipertahankan untuk menjaga konsistensi peraturan daerahnya. Ini masih sama kaitannya dengan yang di pasal 6 ya. Pasal 6 itu kan terkait rencana pengelolaan perfilman di daerah, di mana rencana pengelolaan perfilman di daerah ini kan disusun berdasarkan rencana induk perfilman daerah. Sama bahwa rencana induk perfilman daerah itu belum ada rencana induk perfilman nasional, sehingga ayat 2 ini pun kami sarankan juga untuk dihapus. Kalau dari kami TA, kami mengikuti disebut juga ini hal ini terkait dengan ini, tapi untuk mengubah atau menghapus ini pun kalau kami rasa dari TA tidak ada masalah. Tapi kami jadi malah bertanya ya, nanti kalau misalnya rencana induk perfilman nasional itu belum dibuat, apakah daerah juga belum harus membuat? Ketika rencana induk perfilman nasional itu belum ada, kemudian ketentuan di undang-undang itu mengacu pada rencana induk perfilman nasional. Ketika daerah itu membutuhkan untuk menyusun rencana induk perfilman daerah, itu boleh, tetapi terkait dengan sistematika seperti yang diatur di Perda ini, takutnya nanti kedepannya ketika nasional itu ada bahwa ternyata muatannya nggak sama. Jadi di sini tidak kami hapus untuk kewenangan Pemda membuat rencana induk perfilman daerah, tetapi hanya isinya itu tidak dimuat di Perda, gitu. Memungkinkan untuk isinya berbeda ya, nanti kalau misalnya daerah lebih dulu membuat, kemudian baru pusat, itu Iya, memungkinkan sekali. memungkinkan untuk dan nanti kalau berbeda artinya tidak mengacu lagi. Kalau mau izin Bu Ika, jadi kalau berkaitan dengan rencana itu kan bagaimana pengaturan di tingkat DIY, jadi nggak ada masalah. Di dunia pariwisata juga sama, belum terbitnya pengganti PP 50 2011 itu, sekarang juga DIY sudah menerbitkan Perda DIY 26 tentang Riparda DIY, rencana pengembangan pariwisata daerah, tentang tinggal bagaimana cakupannya saja. Dan di sini kan rencana itu tidak ditus menggunakan apa. Kalau justru di dalam Undang-Undang 10 2009 tentang pariwisata itu jelas bahwa rencana itu harus dengan Perda. Kalau di sini kan tidak, sehingga nanti Ibu bisa menggunakan alternatif penggunaan bahan hukum apa untuk digunakan sebagai penyusunan rencana induk gitu. Misalnya hanya SE atau hanya apa gitu untuk sebelum buku atau apa, sehingga kalau mau nanti diganti atau ada perubahan tidak kemudian membutuhkan waktu yang banyak gitu. Kami lanjutkan di pasal 7 itu hanya legal drafting. Kemudian di ayat 2-nya itu setelah kami baca itu kan pasal 7 dan pasal 8 itu kan serupa tapi ternyata tidak sama gitu. Jadi kalau yang di pasal 7 itu
pemeliharaan dan pengembangan ekosistem perfilman itu hanya dilakukan terhadap film non komersial yang punya pemerintah daerah, yang mengandung kebudayaan daerah. Nah, kemudian kalau yang di bawahnya ini bahwa pemeliharaan dan pengembangan ekosistem perfilman yang dilakukan oleh setiap orang. Nah, kemudian dari legal draftingnya ini kami tambahkan kata bidang sehingga ada penegasan bahwa pemeliharaan dan pengembangan ekosistem perfilman yang didukung oleh pemerintah daerah itu adalah yang bidang kebudayaan daerah. Kemudian di ayat 6-nya itu penormaannya itu belum terbaca siapa melakukan apa, sehingga penormaannya kami ubah menjadi pemerintah daerah dalam melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan ekosistem perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dewan Kebudayaan dan Dewan Warisan Budaya. Izin BK, mohon izin BK, dari depan. Ya, ngapunten Ibu BK, tentang arsip apakah boleh dipisah antara kearsipan dan serasipan karya cetak karya rekam karena asalnya muaranya berbeda di undang-undangnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah boleh istilah pengarsipan diganti menjadi kearsipan? Itu dulu BK untuk pasal ini dan pasal 1. Terima kasih. Mohon diulang Bu, terkait dengan apakah tadi serah simpan itu tidak termasuk pengarsipan gitu ya? Berbeda akar undang-undangnya Pak. Kalau kearsipan itu UU 13 tahun 2018, kemudian untuk kearsipan itu 43 tahun 2008 Pak. Tapi kalau dari substansinya serah simpan itu bagian dari pengarsipan? Berbeda, urusan wajibnya juga berbeda Pak. Di urusan wajib pemerintahnya juga berbeda, seperti itu. Kalau saya berpendapat itu walaupun berbeda undang-undang itu sebenarnya kan secara substansi serah simpan itu bagian dari pengarsipan ya Bu ya? Berbeda Pak. Kalau serah simpan itu bagian dari proses organisasi, sedangkan serah simpan itu pelaksanaan undang-undang tentang repositori karya cetak karya rekam atau undang-undang deposit, hukum deposit. Berarti kalau film nggak cocok untuk pengarsipan, yang pas adalah serah simpan karena kita tidak masuk ke organisasinya. Dua-duanya bisa masuk Pak, tergantung ada sudut pandang apa. Kalau kearsipan itu lebih ke penciptaan arsip dari awal sampai akhir, sedangkan serah simpan karya cetak karya rekam itu nanti akan taat di kopinya, penyerahan kopinya seperti itu. Izin Mbak, ketika normaannya ada seperti ini berarti masuknya pengarsipan atau serah terima? Serah simpan. Untuk pasal 20 itu sebenarnya ada dua nih. Harusnya itu yang A itu masuk ke arsipan, yang B masuk serah simpan itu. Nanti yang A kalau boleh usul proses kearsipan dan serah simpan karya cetak karya rekam diubah menjadi seperti itu Bu. Yang pasal 20.
Jadi dari Ibu mau menambahkan karena beda, jadi ada pengarsipan, ada serah simpan ya. Iya Pak. Berarti di sini ada sub lagi yang ya, oh pengarsipan dan serah simpan. Ada di pasal 7 ayat 1 nih. Dan pasal 1 nomor 4 juga terdapat istilah menikahnya. Bukan ya Bu? 1 ayat 7 ayat 1 sudah. Pasal 1 nomor 4. Pasal 1 nomor 4. Oh, tambah. Oh. Pengarsipan itu apakah boleh diganti menjadi kearsipan dan serah simpan karya rekam? Samakan dengan pasal 7 tadi ya. Menjadi Bu. Kearsipannya. Nanti kami rapikan ya Mbak, masukan sudah kami akomodir di sini. Kemudian kami lanjutkan pasal 8. Pasal 8 ini hanya terkait dengan penulisan. Di ayat satunya, selain pemerintah daerah, pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan ekosistem perfilman sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan oleh setiap orang. Kemudian di ayat 2-nya itu kata komersil itu tidak baku sehingga kami ubah menjadi komersial dan non komersial. Kemudian kami sarankan untuk ditambahkan batasan pengertian terkait dengan film komersial dan non komersial. Karena di pasal 1 itu baru ada komersial dan non komersial, tapi bukan filmnya. Sedangkan yang diminta filmnya gitu. Ya, oke. Nah, kemudian terkait dengan ayat 5. Ayat 5 ini dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dikoordinasikan oleh, di sini kan banyak sekali menyebutkan perangkat daerah, sedangkan yang menjadi koordinator hanya dinas kebudayaan. Sehingga kalau kami sarankan norma ini adalah diubah sehingga menjadi dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan keistimewaan di bidang kebudayaan. Nah, kemudian koordinasi itu dapat dilakukan A sampai dengan G. Jadi koordinatornya tetap dinas kebudayaan. Saya Bu Ika, kemarin kayaknya ada 2 ya, ada yang dikoordinasikan dengan dinas kebudayaan, terus satunya itu ya dibagi rata semua itu. Jadi tidak harus semua yang mengkoordinasikan dinas kebudayaan kalau yang pasal ini ya, karena tergantung nanti apa permasalahannya. Misalnya kalau pendidikan itu ya yang mengkoordinasikan dinas pendidikan, kayaknya seperti itu kalau nggak salah ya kemarin. Jadi ada satu pasal yang dikoordinasikan oleh dinas kebudayaan, tetapi ada pasal berikutnya yang dikoordinasikan sesuai dengan pokok permasalahannya. Jadi kalau memang saya menanggapi apa yang disampaikan Bu Ika dan Bu Ririn berdasarkan atas perubahan dalam peraturan undang-undangan, memang saya sepakat dengan Bu Ririn terkait bahwa nanti masing-masing OPD akan mengkoordinasi di masing-masing subbidangnya.
Tetapi berkaitan dengan penugasan ada yang di pasal 8 ini, saya sepakat dengan Bu Ika bahwa tidak mungkin semuanya ini kemudian menjadi koordinator. Jadi memang harus ada satu yang menjadi koordinator terkait dengan pelaksanaan dari pasal 8 ini gitu. Tapi tidak menghilangkan fungsi masing-masing untuk kemudian menyentuh pada subkoordinator masing-masing itu. Tadi kalau saya mungkin minta pandangan dari Bu Rin, mungkin apakah kemudian bisa gitu untuk mengkoordinasikan di OPD-OPD-nya gitu. Kalau terkait dengan koordinator terkait bawahnya kayak misalnya pendidikan ke sektor pendidikan, kemudian ke sektor-sektor ke masing-masing sektor itu sudah dengan sendirinya kan seperti itu. Tapi berkaitan dengan pasal 8 ini pelaksanaannya koordinator biasanya hanya satu gitu. Jadi nanti berkaitan dengan pasal 5 itu tidak perlu ada tulisan dikoordinasikan tapi dilaksanakan oleh. Nah, tapi Bu Rin setelah dilaksanakan dari banyak orang itu, nanti dari Kadil itu minta bahwa ada satu koordinatornya gitu. Yang melaksanakan tetap sendiri-sendiri seperti hanya isi dalam pasal ini, tapi nanti leadingnya ada satu. Walaupun itu tidak, ini kan pasal 8 ya, pasal 7. Kalau saya nggak lupa ya, karena maaf saya nggak bawa materi. Kemarin yang pasal 7 itu kan yang terkait dengan kebudayaan. Kemudian yang pasal 8 itu yang dilakukan oleh setiap orang. Oke. Kalau yang setiap orang juga nanti dinas kebudayaan juga yang koordinasikan. Izin ya Bu. Jadi kalau kita baca secara keseluruhan, norma di pasal 8 ini itu kan terkait dengan pemeliharaan dan pengembangan ekosistem perfilman yang dilakukan oleh setiap orang. Yang dilakukan setiap orang itu kan ada dua, film komersial dan non komersial. Nah, dari film-film yang dibuat oleh setiap orang itu kan kemudian disaring lagi mana-mana film yang yang bisa dapat dukungan dari pemerintah daerah. Syaratnya ada di ayat 4. Di ayat 4. Nah, di ayat 4 itu sudah memunculkan persyaratan memuat nilai budaya daerah yang inklusif, kemudian menunjukkan karakter dan jati diri budaya daerah, dan memperkuat pemahaman sosial budaya daerah. Nah, ketiga syarat ini itu kan di bawah kebudayaan nih. Nah, ketika nanti koordinatornya bukan kebudayaan, itu apakah punya kewenangan untuk menentukan oh film ini ternyata punya jati diri kebudayaan, oh film ini ternyata tidak, kan nggak bisa kan. Kewenangan itu kan ada di dinas kebudayaan. Nah, jadi maksudnya norma di sini bahwa dinas kebudayaan itu sebagai koordinator itu untuk itu. Nah, tapi nanti yang melaksanakan adalah perangkat daerah yang lain gitu. Redaksinya dilaksanakan.
ya Bu Ika. Kalau seperti itu berarti Dinas Kebudayaan hanya mengkoordinasikan saja ya, Iya. tidak ikut melaksanakan. Enggak. Masalahnya eksekusi. Ya Bu, jadi melaksanakan hanya sesuai dengan yang ada di tusinya, tapi mengkoordinasikan secara keseluruhan yang ada di pasal 8. Yang melaksanakan. Terus yang pasal 8 hanya mengkoordinasikan gitu. Melaksanakan dan mengorganisasikan loh. Kan Ibu tetap melaksanakan sesuai dengan yang ada dengan tusi di pasal 8. Jadi gini, kita kembalikan analogi Bu ya. Pasal 7 itu adalah bagi peran pemerintah daerah untuk melaksanakan film non komersil yang sesuai dengan kebudayaan. Itu jelas Dinas Kebudayaan. Kemudian pasal 8 itu adalah setiap orang yang melaksanakan pembuatan film komersil dan non komersil. Nah, yang berhubungan dengan kebudayaan akan difasilitasi pemerintah daerah. Ya sesuai dengan tusi Ibu, nanti apa yang bisa diberikan ya dilaksanakan gitu. Sesuai dengan awal, tapi juga mengkoordinasikan yang lain. Yang saya pahami mungkin dari Bu Ika teman. Itu tidak perlu dituliskan Dinas Kebudayaan di poin A, B, C, D, E, F itu nggak masuk. Perlu Ibu, karena itu pada fungsinya sebagai pelaksana untuk memberikan kualitas. Makanya kan belum ada itu. Oh, kehapus. Ya, Ibu. Sepakat ya Bu, begitu ya? Sudah kami tambahkan. Izin Mbak, boleh baca pasal 8 ayat 1. Kalau kita menambahkan frasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 jadi beda makna enggak ya? Jadi kalau kita lihat di pasal 7 itu kan konteksnya melakukan pemeliharaan dan pengembangan ekosistem perfilman. Tapi fokus pada film non komersil yang di pasal 7 ayat 2. Pasal 7 ayat 2. Nah, kemudian kalau kita tambahkan di pasal 8 ayat 1 selain oleh Pemda pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 itu kesannya nanti malah ke non komersial semua. Padahal dimaksud di pasal 8 ini kan dijawab di ayat 2 terhadap film komersial dan komersial. Jadi menurut kami kok frasa sebagaimana dimaksud itu dihapus, tapi kuncinya sudah ada di ayat 2. Mohon dipertimbangkan kembali. Izin Mas, maksud kami mencantumkan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 7 itu mengacunya ke pasal 7 ayat 1, sehingga kalau di pasal 7 ayat 1 itu kan pemerintah daerah itu melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan ekosistem perfilman itu kan pada proses A sampai dengan F. Nah, apakah kemudian yang dibuat oleh setiap orang ini itu juga termasuk A sampai F itu atau tidak? Sehingga kami tegaskan di sini mengacunya adalah dalam pasal 7. Mungkin bisa ditambahkan ayat 1 ya, jadi lebih rigid mengacunya begitu. Kalau tambah ayat 1 jadi clear, Pak. Ya. Iya Mas, sepakat. Izin menambahkan ya, di pasal 8 poin 5B dan 5G. Di sini disebutkan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Sementara yang di poin 5G-nya itu menyebutkan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang ekonomi kreatif. Untuk saat ini nomenklatur ekonomi kreatif itu belum ada. Jadi nyuwun punten kalau bisa digabung aja yang poin 5B dan 5G. Kemudian ada tambahan lagi Bu, Ibu, terkait dengan
menimbang yang tadi yang di halaman depan, ini apakah bisa dimasukkan atau ditambahkan menimbang perfilman yang memiliki fungsi ekonomi dan pendorong karya kreatif. Itu terdapat di pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009. Di sini menegaskan perfilman mempunyai fungsi budaya, pendidikan, hiburan, informasi, pendorong karya kreatif dan ekonomi. Ditambahkan kalau memungkinkan di menimbang itu, Bu. Kalau mau dulu menjawab, kalau dari saya memahami apa yang disampaikan oleh Ibu, saya sudah sedikit mencermati bahwa memang apa yang disampaikan Ibu itu benar ketika kita membahas perfilman, Ibu. Makanya perfilmannya. Kalau ini kan kita membahas mengenai bagaimana mengelola perfilmannya gitu. Sehingga itu sudah maksud dalam kaitannya dengan berdasarkan dan berkelanjutan kalau menurut saya ya. Tapi kalau Ibu ada nanti tambahan, kami bisa tambahkan ke usulannya ada di bagian mana gitu maksudnya Ibu. Berarti berkelanjutan dari saya. Perfilman punya fungsi ekonomi dan pendorong karya kreatif, itu ada di pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009. Di sini menegaskan bahwa perfilman mempunyai fungsi budaya, pendidikan, hiburan, informasi, pendorong karya kreatif dan ekonomi. Sambil Mas Gilang memberikan temuan Bu, yang terkait dengan pasal apa tadi yang terkait dengan pembedaan pariwisata dan ekraf itu ya itu pernah kita bahas Bu, bahwa di DIY memang masih menjadi satu di Dinas Pariwisata DIY, namun karena di pusat itu tusinya di 2 kementerian sehingga kemarin dalam rapat penanggapan bahwa itu kami pecah saja walaupun nanti tetap di satu kementerian, tapi kan itu kan berdasarkan atas tugas dan fungsi, jadi walaupun tetap di satu dinas di DIY nggak masalah gitu. Cuman untuk kalau tiba-tiba nanti dipisah bahwa ini tetap sustain bahwa itu 2 fungsi itu menjadi tetap ada gitu. Ini kan nanti menghasilkan perda ya, berarti masih orientasinya di DIY. Untuk sementara kan belum ada nomenklatur untuk Dinas Ekonomi Kreatif itu belum ada, masih jadi satu, bahkan ekonomi kreatif itu masih di bidang. Ya berarti usulan dari Ibu adalah itu dijadikan satu ya, pariwisata dan ekraf itu. Kalau kami tuliskan seperti ini, yang di huruf B itu Bu. Di huruf B kami tambahkan ekonomi kreatif seperti itu. Kalau itu nggak kalau saya nggak pas Bu. Kalau saya lebih kepada
urusan saja sesuai dengan urusannya gitu. Kan ekraf itu juga bagian dari urusan, ada urusan ekrafnya, bagian institusi, ada bagian pariwisatanya gitu. Maka sebenarnya pembagian pasal 8 itu bagian urusannya, bukan di dinasnya. Kalau kami, jadi bukan merujuk pada detail dinasnya, tetapi lebih ke urusannya. Kalau sepemahaman saya, sepemahaman kami itu, ketika di sini dicantumkan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, itu berarti bidangnya bisa mana aja selama dia di bawah dinas pariwisata, Bu. Jadi ketika tadi disebutkan bahwa bidang pariwisata yang melakukan pengelolaan itu justru malah nanti takutnya ada perubahan nomenklatur, jadinya mengubah perda. Pasal 9 ini hanya penulisan aja, jadi di ayat 1 itu huruf F, GH itu kami jadikan satu di huruf E menjadi penyelenggaraan festival film, kurasi film, kompetisi film dan atau forum diskusi film. Ya, kemudian di ayat 2 ini pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu terkait dengan pelaksanaan pengembangan ekosistem perfilman ini. Di sini dituliskan dapat melibatkan tenaga ahli dan komunitas perfilman. Nah, ini konfirmasi aja, berarti dalam pelaksanaan ini harus melibatkan dua-duanya atau dapat salah satu. Mungkin TA bisa membantu, TA atau Dinas Kebudayaan. Ini dan atau kalau menurut saya, jadi tidak semuanya kemudian dua-duanya, bisa salah satu saja, tergantung dari apa yang dilaksanakan dalam ayat 1. Dapat itu bisa iya, bisa tidak, enggak. Iya. Kemudian di pasal 11 huruf B itu kami juga konfirmasi. Mbak, sorry Mbak, pasal 8 tadi pribun Mbak saya kelewatan, Mbak. Pariwisata aja ya, boleh dilihat pasal 8 tadi. Pariwisata saja Mas Indra. Oke, pariwisata aja ya, nggak ada ekrafnya ya? Dulu pada waktu kita rapat itu kan dipisah ya Mas, karena sesuai dengan tusi di kementerian. Tapi merujuk pada Undang-Undang 23 2015, Ekraf itu masih menjadi suburusan di Dinas Pariwisata. Sehingga daripada kita dua-duanya dalam satu klausul, mending pariwisata saja, karena dengan situ sendirinya itu masuk ke Ekraf itu Mas. Oke, pertanyaan kami gini Mas, rezim di pemerintah pusat, pariwisata dan ekraf disatukan betul? Dipisah. Karena di suatu hari Ekraf nanti itu dipisah. Iya. Kalau kemudian kelembagaan kita dipisah menjadi ekraf dan pariwisata, artinya ekraf tetap di pariwisata. Belum tentu. Waktu itu kan ketika Pak Menteri datang ke Jogja kan salah satunya juga akan untuk kementerian dinas-dinas ekraf di daerah kan Mas. Tapi saat ini belum gitu. Nah, maksud poin pertanyaan saya adalah suatu hari nanti kalau kemudian ekraf dipisah menjadi pariwisata dengan pariwisata, sementara bahasanya adalah itu di bidang pariwisata, itu menjadi tugasan dari dinas pariwisata. Maksud saya gini, nomenklaturnya kita tetap menggunakan nomenklatur yang tadi saja, draft yang tadi saja tetap menggunakan ekraf. Kalau kemudian suatu hari nanti ekraf itu ada, maka itu akan pisah di dinas ekrafnya.
Tapi kalau selama itu belum dibentuk, ya tentu masih di pariwisata. Tapi kalau kemudian kita masukkan di urusan pariwisata, toh ketika nanti dipecah dengan ekraf, nanti bingung pariwisata megang ekraf juga. Padahal ada dinas tersebut. Itu maksud saya. Jadi, ya, nanti kami ikuti, mungkin dari dinas pariwisata bisa menanggapi juga dari Mas Grindra. Izin Mas, ya emang di SPAR di kabupaten kota ada yang mengelola ekraf, ada yang belum. Nah untuk sementara tadi saya usulkan gimana kalau dijadiin satu saja untuk sementara, karena kalau di pusat kan memang sudah dipisah kementeriannya, tetapi kami sekarang posisinya masih bagian dari pariwisata itu sendiri. Sementara kalau kita lihat subsektornya, perfilman itu masuknya di ekraf, tetapi karena kami di nomenklaturnya belum bunyi, itu akan menjadi dinas ekonomi kreatif itu aman, sehingga ini dimasukkan ke pariwisata sementara. Nah, terus kaitannya dengan perda ini kan nanti orientasinya di DIY. Apakah menurut Mas dari hukum, menurut Mas gimana kalau antara pariwisata dan ekraf itu dijadikan satu saja untuk pelaksanaan bidangnya, itu seperti apa? Kalau tiba-tiba ada dibentuk nomenklatur untuk dinas ekonomi kreatif, sementara di perdanya ini sudah dihapus seperti itu. Izin, monggo nanti diputuskan ya. Tapi kalau dari kami, karena memang urusan perfilman ini memang sangat-sangat beririsan dengan urusan ekonomi kreatif, saran kami frasa ekonomi kreatif itu tetap dicantumkan. Kalau kemudian pilihannya masuk di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, itu tidak menjadi masalah. Ketika menjadi pecah pun perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ekonomi kreatif, itu menurut kami tidak menjadi masalah. Karena kalau kemudian frasa ekonomi kreatifnya itu hilang, oke lah di Undang-Undang 23 sekarang masuk urusan pariwisata. Tapi jika satu hari nanti pun melihat rezim di pemerintah pusat yang dipecah antara pariwisata dan ekraf, dan ketika kita mengikuti pola itu, ekraf dipisah, maka apa yang tersurat dalam perda ini terkait pengurusan perfilman akan menjadi dukungan atau dilaksanakan oleh teman-teman dari dinas pariwisata. Jadi saran kami seperti itu, frasa ekonomi kreatifnya entah di bidang pariwisata dan ekraf atau tersendiri itu tetap harus tercantum, karena tidak kewarna ke depannya. Terima kasih. Mungkin untuk sebagai alternatif seperti yang tulis di depan Mas Grindra, di depan itu sudah kami jadikan satu, tapi memuat dua urusan itu. Itu Ibu mungkin sementara ini. Jadi untuk mewadahi apa yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, kita adakan dua-duanya, tapi dalam satu huruf saja gitu. Aman ya Mas Grindra. Kami lanjutkan di pasal 11 huruf B ini juga kami konfirmasi ke Dinas Kebudayaan ya, bahwa terkait dengan dukungan dari pemerintah daerah itu di huruf B, pemberian jaminan hak, keselamatan kerja, upah layak, dan perlindungan hukum bagi insan perfilman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami konfirmasi apakah norma ini dapat dilaksanakan, terutama terkait dengan pemberian upah layak bagi insan perfilman. Jadi, Bu Ika, kalau merujuk pada pasal 11 ini sudah kami bahas di dalam forum bahwa berkaitan dengan pelindungan pemberian jaminan keselamatan kerja upah layak ini menurut Dinas Tenaga Kerja bisa dilaksanakan terkait dengan pengawasannya. Kemudian terkait dengan pelaksanaannya itu juga dilaksanakan dalam rangka yang produksi film yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, Bu Ika. Jadi ketika program dilaksanakan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah juga bisa melaksanakan fungsi terkait dengan jaminan terkait dengan upah layak. Karena dalam program itu pasti di RAP-nya ada anggarannya yang mencerminkan kelayakan terkait dengan penganggarannya, Bu Ika. Oke, baik. Bentar, Nanti bisa disebut Pak, disebut setuju nggak dengan itu? Yang barusan, nah. Pada saat rapat-rapat sebelumnya itu sudah dikonfirmasi dengan Dinas Tenaga Kerjaan, Pak. Sebenarnya oke ya? Oh, ya, iya.
Lajeng nggih. Kemudian di pasal 13 ini hanya legal drafting, kata kerjasama itu menurut saya dipisah ya. Kemudian di pasal 14 itu huruf C dan huruf D kami gabung ke huruf A, menjadi penyelenggaraan pemutaran film, festival film, dan atau diskusi film. Pasal 15 hanya legal drafting huruf kapital. Kemudian pasal 20 ini juga hanya legal drafting saja dengan huruf kapital. Kemudian Saya izin BK. Nggih. Izin BK untuk pasal 20 apakah juga boleh dipisah untuk konsistensi tadi? Mas, 20 langsung itu Mas, tulis saja Mas. Pasal 20 sudah sesuai Untuk kearsipan, untuk proses kearsipan, yang itu. paragraf 6-nya kearsipan dan dan serah terima karya cetak dan karya rekam. Serah simpan, sorry simpan. Demikian. Karya rekam. Demikian juga dengan judul paragraf 6. Filmnya masuk nggak? Ibu, dari judulnya Pak Bab itu film masuk nggak? Atau cukup sampai dengan karya rekam? Karena film menjadi konteks di sini, dimasukkan juga bisa. Oke. Kemudian Ya. pasal 21 atau enggak? Pasal 21 mohon izin, apakah untuk kearsipan dan SSK-CKR apakah perlu dipisah pasalnya atau jadi satu mereka? Untuk kearsipan dan SSK-CKR apakah dipisah tidak apa-apa mereka? Yang 21 itu? 21, ya. Kalau misalnya tidak dipisah maka menjadi beberapa ayat ya. Jadi apa? Untuk yang A itu menjadi pesta karya rekam yang dilakukan setiap orang sesuai peraturan berlaku. Jadi gimana? Ini tidak perlu. Ini awalnya kita tidak bisa Bu. Jadi kita jadikan satu, maka yang semuanya diarsip, yang A itu serah simpannya, kemudian B arsip, yang C juga bagaimana arsipnya. Ada permintaan dipisah, apakah boleh dipisah Pak? Kalau dipisah gimana Bu namanya? Jadi untuk yang pasal 21 nanti mengatur tentang kearsipan, terdiri dari dua ayat, yaitu yang pertama adalah sosialisasi penerimaan konsultasi dan pendampingan arsip film sebagai berikut: 1. Penciptaan arsip, 2. Penggunaan arsip, 3. Pengolahan arsip, 4. Pemilihan arsip, 5. Preservasi arsip, 7. Penyusunan arsip, dan 8. Akses arsip. Kemudian untuk yang ayat 2, sosialisasi, verifikasi, dan atau akuisisi arsip film bernilai statis. Yang itu dari beban. Kemudian yang selanjutnya yang dipisah tadi yaitu berbunyi: pemerintah daerah mendukung pengembangan ekosistem perfilman pada proses rasiman karya cetak dan karya rekam yang dilakukan oleh setiap orang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan serasiman karya cetak dan rekam. Mengapa ditambah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku? Yaitu karena pada peraturan yang lebih tinggi itu diatur satu kopi karya film diserahkan, 1 ke Perpusnas, 1 ke daerah, dan 2 karya cetak ke pusat dan 1 ke daerah, supaya tidak memudahkan interpretasinya, maka cuma ditulis sesuai dengan berlaku. Terima kasih Pak.
Bu, dari apa yang telah kami baca, dari apa yang disampaikan tadi, kami merasa bahwa substansinya sebenarnya sudah ada di dalam situ. Kalau dari kami ya, kalaupun mau ditambahkan, mungkin ditambahkan di sini saja, tidak perlu kemudian membuat jadi 2 ayat. Karena konsekuensi pembuatan 2 ayat dalam pasal ini nanti juga berdampak pada ayat pasal-pasal yang lain di atasnya. Ya, siapa bisa? Tapi tidak menghilangkan apa yang Mas sampaikan. Kalau dari jadikan 1, kemudian yang kurang apa itu Mas? Saya kirimkan draftnya gitu. Oke, kami lanjutkan di pasal 22 ayat 3 ini. Kalau kami baca, dia mengandung dua materi muatan, sehingga ayat 3 ini kami pecah menjadi 2 ayat. Ayat 3 barunya menjadi pemerintah daerah mendorong komunitas perfilman menjadi lembaga kebudayaan di kelurahan dan atau kalurahan. Kemudian ayat 4 barunya, dorongan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan melalui fasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga kebudayaan. Kemudian di pasal 23 ayat 1 ini norma kami sempurnakan menjadi pemerintah daerah membentuk badan perfilman daerah sebagai mitra pemerintah daerah dalam pemeliharaan dan pengembangan ekosistem perfilman. Ayat 2 baru, Badan Perfilman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan lembaga swasta yang bersifat mandiri dan non-struktural. Mungkin ada masukan dari TA atau dari kebudayaan? Saya Ibu Ika, untuk terkait dengan lembaga Badan Perfilman nanti akan dibahas di pansus oleh pimpinan kami ya. Ini hanya menormalkan apa yang kita tuliskan saja, Bu, nanti dibahas kembali di pansus. Ya. Oke, kami lanjutkan di ayat 3 ini hanya penyempurnaan penulisan legal drafting saja. Kemudian di pasal ini kami tambahkan 1 ayat yang mendelegasikan pembentukan dan susunan keanggotaan Badan Perfilman Daerah ini ditetapkan dengan keputusan gubernur. Kemudian pasal 24 hanya legal drafting, kerjasama itu nulisnya dipisah. Kemudian di ayat 3 itu bentuk kerjasama dengan lembaga pendidikan. Karena di sini mengacu pada ayat 1 huruf ayat 2 huruf A itu hanya menyebutkan lembaga pendidikan, sehingga di norma ayat 3 ini kami sesuaikan dengan menghapus kata satuan pendidikan dan perguruan tinggi, sehingga kami tuliskan lembaga pendidikan. Kemudian di pasal Kemudian di pasal 27, ini catatan terakhir, penormaan kami sempurnakan menjadi pendanaan pengelolaan perfilman bersumber dari A. Anggaran pendapatan belanja daerah dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Demikian paparan terkait dengan raperda pengelolaan perfilman, kami kembalikan kepada Pak Koordinator. Izin Pak Koor, Mbak Ika, untuk konsistensi di penjelasan pasal 7 ayat 1 huruf F, Mbak, mungkin bisa sekalian diganti terkait pengarsipan tadi biar nggak melupa. Huruf F. Nah, ini penjelasan dari kearsipan atau sudah termasuk serah cetak, karya rekam cetak? Karena tadi kan jadi satu frase nih di pasal 7 ayat 1 huruf F. Ya, baru kearsipan Pak. Belum Kearsipan. mencakup, ya, belum mencakup statistik kecil. Berarti ada pengayaan penjelasan baik.
Nanti ini PR-nya TAG untuk menambahkan penjelasan. Oke, termasuk izin Mbak yang Mas Bima yang 7 ayat 1 huruf L tadi kan jadi 2 frase ya, sementara cuma 1 ayat 1 huruf F itu jadi 1 frase yang nggak terpisahkan. Jadi nanti 1 frase yang nggak terpisahkan ya Mas. Ya, izin untuk penjelasan nanti agar dicek lagi oleh TAG dari pasal 1 ya Pak. Kemudian izin satu lagi Mbak. Satu lagi di konsideran huruf C yang tadi sudah diperbaiki teman-teman Kumham. Itu apakah bukan masuk di unsur sosiologis yang Mbak dirasa-rasakan ya? Karena identik dengan huruf B-nya sebenarnya. Kalau boleh kami usul konkretnya di huruf B. Jadi kan huruf B ini kata pengembangan itu masih dimasukkan karena dulu rezimnya kita masih diskusi antara judul apakah pengelolaan, pengembangan atau kemudian pemeliharaan perfilman. Tapi karena yang disepakati adalah pengelolaan perfilman, maka menurut saya antara B dan C itu bisa diintegrasikan jadi satu. Bahwa penguatan ekosistem perfilman perlu dilakukan secara bla yang kemudian mereposisi huruf C. Huruf C menjadi huruf B diintegrasikan jadi satu, kemudian konsideran unsur yuridisnya dikembalikan seperti yang awal tadi. Matur nuwun. Kalau dari saya, Mas Gerindra, yang B itu begitu aja, yang C dikembalikan seperti semula, Mas. Tidak perlu menambahkan lagi terlalu panjang untuk yang sosiologisnya. Saya pikir untuk C itu sudah masuk ke yang B. Ya, oke Mas, nggak masalah. Cuman mungkin kata pengembangannya bisa kita ganti dengan yang lebih umum Mas, tentang penguatan ekosistem perfilman. Kenapa pertimbangan kami penguatan ekosistem perfilman itu mensubstitusi pengembangan perfilman? Karena sebenarnya di huruf B yang kita atur nggak cuma pengembangan tapi penguatan ekosistemnya. Karena kata pengembangannya di huruf B itu dirumuskan ketika kita belum menyepakati judul apakah pengelolaan, apakah pemeliharaan, apakah pengembangan. Terima kasih Mas Bima. Ya sedang disesuaikan, berarti yang B itu tidak perlu pengembangan tapi penguatan ekosistem ya. Yang C kita kembalikan seperti semula. Namun ya Mas, kami kembalikan ke Pak Koordinator. Gimana? Paula, Bu Ika, Mas Ilham dan Bu CC dan Pak Bimo udah oke ya? Agak panjang kalau film itu ya. C. Bapak Ibu sekalian izin kaitannya kami kenapa dari tadi kami tidak terlalu masuk ke area substansi karena kami menghormati tim harmonisasi sudah melaksanakan analis konsepsi sampai tadi pagi, tapi prinsipnya tenang saja, harmonisasi itu adalah salah satu fase yang tanda kutip berbau formil. Nanti tadi disampaikan besok akan dibahas lagi di rapat-rapat berikutnya pansus, dan itu memang
seperti itu, dan memang kalau ada perubahan namanya masih draft, masih rancangan. Jadi sampai pada saatnya nanti izin PAO akan diundangkan, itulah baru disebut, bukan lagi draft, disebut perda. Tapi kita menikmati diskusinya. Terima kasih tim harmonisasi dan Bapak Ibu sekalian, karena sudah dirasa cukup dan waktunya sudah lumayan sore. Tiba saatnya pada acara penandatanganan harmonisasi.